Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rencang-rencang Gusamar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menetralisir tempat, rumah, ruangan, kantor, pokoknya yang berhubungan dengan tempat yang terindikasi ada energi negatif. Sekali lagi, yang terindikasi ada energi negatif. Bagaimana cara mendeteksi faktor X atau energi negatif? Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mendeteksi dari energi-energi negatif. Jadi bagi teman-teman rencang-rencang yang belum tahu cara untuk mendeteksi energi negatif, bisa lihat di video sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menetralisir tempat yang terindikasi ada faktor X atau energi negatif. Bisa menggunakan air atau bisa menggunakan garam sebelumnya. Jadi kita tidak perlu minta bantuan. Minta bantuan orang lain bisa, tapi kita juga harus menggunakan akal sehat. Tidak perlu modal terlalu banyak, tidak perlu membeli minyak wangi atau minyak yang harganya sekian juta, tidak perlu membeli dupa yang harganya sekian juta, tidak perlu membeli perlengkapan lain, alat-alat lain yang harganya jutaan. Cukup modal 5.000 atau 2.000 ini cukup. Yang perlu disiapkan air, satu air, yang kedua garam. Garamnya kalau bisa garam kerasak atau garam kasar. Yang masih murni mungkin belum ada iodiumnya. Kalau bisa menggunakan garam kerasak atau garam yang kasar. Ini yang perlu dipersiapkan. Kemudian air ini kita ruqyah beserta garamnya secara terpisah. Air disiapkan di ember atau di wadah yang lain, kemudian garam juga disiapkan di wadah. Semuanya diruqyah dengan ruqyah standar saja, nggak apa-apa. Kalau mau tindak lanjut yang lebih bisa menggunakan ayat-ayat yang lain, tapi paling tidak minimal kita menggunakan ayat standar, ruqyah standar. Apa itu? Kemarin sudah sampaikan, kalau berhubungan dengan tempat berarti Fatihah, ayat sholawat, Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. 6 ini pakem sebagai ruqyah standar. Ini dibacakan masing-masing 3 kali. Fatihahnya 3 kali, sholawat 3 kali, Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, dan an-nas 3 kali. Masing-masing 3 kali dibacakan di air dan di garam. Kemudian setelah itu tempat yang terindikasi ada energi negatif atau faktor X ini disiram dengan air yang telah kita ruqyah atau disemprotkan pakai alat penyemprot. Ini disemprotkan pada ruangan-ruangan yang terindikasi ada energi negatif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ini selesai, misalnya ada beberapa ruangan sudah kita semprotkan atau kita ciprati air dengan air yang ruqyah tadi. Langkah selanjutnya kita siapkan beberapa gelas yang tadi misalnya ada dua ruangan atau 3 ruangan yang masih terindikasi energi negatif, maka siapkan gelas 2 atau 3 itu.
sesuai dengan kebutuhan tempat yang masih terindikasi energi negatif. Nah, kemudian tiap gelas kita kasih garam masing-masing 1 sendok, terus dilarutkan dengan air. 1 gelas 1 sendok larutkan dengan air, terus ditambah cuka, cuka 1 sendok, terus dilarutkan. Terus kemudian ditaruh di tempat yang terindikasi ada energi negatif tersebut. Ditaruh secara terbuka, kemudian seperti kemarin ya, setelah 24 jam ya, kita lihat gelasnya, airnya, ketika di permukaannya masih keruh atau di tengah-tengahnya masih ada gumpalan, maka air tersebut kita buang. Diganti lagi dengan garam yang sudah kita ruqyah dengan ruqyah standar, kemudian campurkan air, cuka 1 sendok ya. Berarti garam 1 sendok, cuka 1 sendok, air dilarutkan, ditaruh lagi pada tempat yang masih kelihatan di permukaannya ada kotoran ya, atau berubah warna, atau di tengah-tengah ada gumpalan. Setiap sehari semalam atau 24 jam kita lihat atau diganti ya. Setiap 24 jam atau sehari semalam ini dilihat ketika masih keruh atau masih kotor di permukaannya, di tengah-tengahnya ada gumpalan atau berubah warna, tiap 24 jam itu diganti dengan menggunakan air yang baru. Sampai kapan? Sampai dinyatakan air tersebut jernih. Jadi setiap 24 jam ganti, tiap 24 jam ganti. Sampai berapa lama? Ya sampai benar-benar netral, yaitu ketika air itu sudah jernih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk video selanjutnya, nantikan video selanjutnya keilmuan tentang ruqyah, keilmuan tentang penggunaan akal sehat untuk yang berhubungan dengan terapi medis maupun non medis, atau berhubungan dengan ruqyah tempat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.